Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lucy Riyaduna. Setelah sebelumnya Ibu sudah memberikan video mengenai katabolisme, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan lebih detail mengenai tahapan respirasi seluler yang kita mulai dari glikolisis. Berikut ini adalah gambaran umum respirasi seluler, di mana terlihat pada gambar glikolisis merupakan tahapan pertama dari respirasi seluler. Glikolisis terjadi di sitosol dengan bahan baku berupa glukosa dan nantinya ia akan menghasilkan pirufat serta ATP melalui mekanisme fosforilasi tingkat substrat. Selain itu, glikolisis juga menghasilkan NADH, yaitu suatu produk berenergi potensial sangat tinggi. Sintesis ATP dari tahapan glikolisis ini melalui mekanisme fosforilasi tingkat substrat yang terjadi ketika suatu enzim mentransfer gugus fosfat dari molekul substrat ke ADP untuk membentuk ATP. Penjelasan mengenai hal tersebut akan kamu dapatkan sesaat lagi. Stay tune. Baik, perhatikan skema reaksi yang terjadi pada proses glikolisis berikut. Kata glikolisis berarti pemecahan gula, dan memang itulah yang terjadi dalam jalur ini. Glukosa yang berkarbon 6 dipecah menjadi 2 gula berkarbon 3. Selanjutnya, gula yang lebih kecil ini akan dioksidasi dan atom-atom yang tersisa disusun ulang untuk membentuk 2 molekul pirufat. Sebelum masuk ke reaksi, perlu diketahui bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, di mana langkah atau tahapan 1 sampai 5 merupakan fase investasi energi. Selanjutnya, langkah atau tahap yang ke-6 sampai ke-10 disebut fase pembayaran energi. Selama fase investasi energi, sel sebetulnya menggunakan ATP atau energi. Nah, investasi ini terbayar kembali bahkan disertai bunga pada fase pembayaran energi. Baiklah, ke-10 langkah pada jalur glikolisis secara rinci akan kita bahas. Tahap yang pertama, glukosa memasuki sel dan difosforilasi oleh enzim heksokinase yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula sehingga membentuk glukosa 6-fosfat. Di sini terlihat bahwa 1 ATP sudah digunakan untuk reaksi ini pada fase investasi energi. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya oleh fosfoglukoisomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Berikutnya, enzim fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula sehingga membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Dengan demikian, 1 ATP kembali digunakan. Oleh karena itu, pada fase investasi energi ini sudah 2 ATP yang digunakan. Tahap berikutnya merupakan reaksi yang menjadi sumber nama glikolisis. Enzim aldolase membelah molekul gula menjadi 2 gula berkarbon 3 yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Keduanya merupakan isomer satu sama lain. Isomerasi mengkatalisis perubahan dapat balik antara kedua gula berkarbon 3 ini. Reaksi ini tidak pernah mencapai kesetimbangan dalam sel, sebab enzim berikutnya dalam glikolisis hanya menggunakan gliseraldehida 3-fosfat sebagai substratnya. Hal ini menarik kesetimbangan ke arah gliseraldehida 3-fosfat.
Oleh karena itu, hasil neto langkah 4 dan 5 adalah pembelahan satu gula berkarbon 6 menjadi 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat, masing-masing berlanjut ke langkah-langkah berikutnya dalam glikolisis. Sekarang kita lanjut ke tahapan yang ke-6, di mana pada tahap yang ke-6 ini, gula dioksidasi melalui transfer elektron dari H+ ke NAD+ dan membentuk NADH. Selanjutnya, terjadi pelekatan gugus fosfat ke substrat yang teroksidasi, sehingga membentuk 1,3 bisfosfogliserat. Sumber fosfat adalah kumpulan ion fosfat anorganik yang selalu ada di dalam sitosol. Berikutnya, pada langkah yang ke-7, gugus fosfat yang tadi ditambahkan pada langkah sebelumnya ditransfer ke ADP sehingga membentuk ATP. Inilah yang dinamakan fosforilasi tingkat substrat, di mana gugus fosfatnya diambil dari substrat 1,3 bisfosfogliserat dan ditransfer ke ADP membentuk ATP. Oleh karena itu, 2 ATP yang dihasilkan dari tahap yang ke-7 digunakan untuk membayar 2 ATP yang tadi diinvestasikan atau digunakan terlebih dahulu pada langkah 1 dan 3. Selanjutnya, pada langkah yang ke-7, glukosa telah diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat yang merupakan molekul asam organik. Berikutnya, pada tahap yang ke-8, enzim fosfogliseromutase merelokasi gugus fosfat yang tersisa, mempersiapkan substrat untuk reaksi berikutnya. Berikutnya, tahap yang ke-9, enzim enolase menyebabkan ikatan ganda terbentuk dalam substrat dengan mengekstraksi molekul air atau H2O menghasilkan fosfoenol pirufat atau PEP. Selanjutnya, tahap terakhir atau langkah yang ke-10 dari glikolisis menghasilkan ATP dengan cara mentransfer gugus fosfat dari PEP ke ADP, sehingga dihasilkan 2 ATP. Proses ini juga dinamakan fosforilasi tingkat substrat, di mana gugus fosfat diambil atau ditambahkan dari substrat fosfoenol pirufat ke ADP untuk membentuk ATP. Pada langkah yang ke-10, enzim pirufat kinase mengubah fosfoenol pirufat menjadi 2 molekul pirufat. Dengan demikian, perolehan neto dari glikolisis adalah 2 ATP yang dihasilkan dari tahap ke-10. Energi tambahan disimpan dalam NADH oleh langkah ke-6. NADH dapat digunakan untuk membuat ATP melalui fosforilasi oksidatif jika terdapat oksigen. Glukosa sebagai bahan baku glikolisis telah diuraikan dan dioksidasi menjadi 2 molekul pirufat yang merupakan produk akhir dari jalur glikolisis. Jika ada oksigen, pirufat akan ditransfer ke matriks mitokondria untuk menjadi bahan baku proses dekarboksilasi oksidatif. Namun, jika tidak ada oksigen, pirufat akan menuju jalur fermentasi, baik fermentasi etanol maupun fermentasi asam laktat. Ini akan kita bahas nanti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa glikolisis yang terjadi di sitosol dengan bahan baku berupa glukosa akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat. Baiklah, itu saja tahapan proses glikolisis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.